Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan nama saya Aisyah, saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai organisasi-organisasi yang ada di dunia. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi kegiatan proyek PAS yaitu sejarah peminatan. Ada banyak sekali organisasi di dunia, diantaranya mencakup dua bagian yaitu organisasi regional dan organisasi global. Sebelum ke materi lebih inti, saya akan menjelaskan apa sih itu organisasi regional dan global. Nah, yang pertama, organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayah hanya beberapa negara tertentu saja. Kegiatan dari organisasi ini pun hanya mencakup beberapa wilayah saja dan diberikan pada negara-negara pada kawasan tertentu. Sedangkan organisasi global adalah organisasi internasional yang tidak terbatas pada kawasan tertentu, akan tetapi meliputi seluruh wilayah. Organisasi global juga merupakan organisasi yang terbentuk dari gabungan beberapa negara di dunia atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai persetujuan. Ada beberapa contoh dari organisasi regional, misalnya SAARC, MEE, APTA, NAFTA, CAPTA, APEC, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari organisasi global, misalnya GATT, WTO, OPEC, ASEAN, dan lain-lain. Dari sekian banyaknya organisasi yang ada di dunia, saya akan membahas salah satunya saja. Saya akan membahas mengenai organisasi ASEAN. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, dikenal juga dengan nama PBB atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan negara-negara di Asia Tenggara. Secara lebih lanjut, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967. Berdasarkan deklarasi Bangkok, pembentukan ASEAN diawali dengan pertemuan antara 5 menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara, yakni ada Malik dari Indonesia, Narciso E. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Homan dari Thailand. Mereka mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand yang berlangsung selama 3 hari antara 5-8 Agustus 1967. Pertemuan tersebut menghasilkan piagam yang disebut Deklarasi Bangkok, yang ditandatangani oleh kelima tokoh wakil negara. Dalam deklarasi disebutkan bahwa wakil negara sepakat membentuk suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Dalam deklarasi Bangkok, Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menyatakan beberapa alasan yang menjadi latar belakang dibentuknya ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, adanya kepentingan bersama dan masalah bersama di kalangan Asia Tenggara. Yang kedua, adanya hasrat untuk membentuk suatu landasan yang teguh untuk kegiatan bersama. Yang ketiga, menyadari bahwa di dunia ini di mana saling ketergantungan antar negara, maka cita-cita bagi perdamaian, kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan ekonomi akan terlaksana. Negara Asia Tenggara sama-sama memikul tanggung jawab demi mantapnya stabilitas ekonomi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai negara-negara anggota ASEAN. Saat awal dibentuk, ASEAN hanya terdiri dari 5 negara yang disebut sebagai negara pendiri ASEAN. Negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Namun, kini sudah ada 10 negara dalam keanggotaan ASEAN. Berikut negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia sebagai negara pendiri, Malaysia sebagai negara pendiri, yang ketiga Singapura sebagai negara pendiri, yang keempat Filipina negara pendiri, yang kelima Thailand negara pendiri, yang keenam Brunei Darussalam yang bergabung 7 Januari 1984, yang ketujuh Vietnam yang bergabung 28 Juli 1995, yang ke-7 yaitu Vietnam bergabung 28 Juli, yang ke-8 Laos bergabung 23 Juli 1997, yang ke-9 Myanmar bergabung 23 Juli 1997, yang ke-10 Kamboja yang bergabung pada 30 April 1999.
Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan ASEAN. ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan melalui usaha bersama dan semangat dalam persahabatan. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tata tertib hukum dalam hubungan antar negara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, pelatihan, dan penelitian. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.